Saudaraku sekalian, Mahatma Gandhi satu kali pernah di minggu pagi ke gereja. Waktu ke gereja, penyambut tamunya menolak dia dan mengatakan, "Enyah kamu kafir. Tempat ini bukan untuk seorang seperti kamu. Kalau kamu tidak segera pergi dari tempat ini, saya bisa suruh orang melempar kamu keluar dari sini." Dia mengatakan bahwa itu adalah pertama dia ke gereja, tapi juga terakhir kali dia ke gereja. Itu sebabnya dia mengatakan bahwa saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda. Tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Ini yang terjadi. Banyak orang menyukai Kristus dengan ajarannya. Mahatma Gandhi sangat menyukai khotbah di bukit. Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7. Baginya khotbah di bukit itu tidak ada tandingannya. Nilai-nilai begitu menjulang tinggi ke langit. Begitu luar biasa. Tapi ketika dia mendapati orang Kristen, dia melihat orang Kristen jauh berbeda. Seperti yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dia juga berkata bahwa kalau seandainya orang Kristen itu melakukan seluruh ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Alkitab, maka seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Ini harus menjadi cermin bagi kita. Orang akhirnya tidak menyukai gereja, bukan karena gedungnya tidak bagus, bukan karena ruangannya panas, bukan karena tidak ada makanan di gereja, bukan karena khotbahnya buruk, tapi seringkali adalah kurangnya kehangatan dan penerimaan di sana. Waktu orang masuk gereja pertama, 2 menit pertama, dia sudah menentukan akan kembali atau tidak. Waktu seorang 2 menit duduk di dalam ruangan gereja, dia sudah menentukan. Bahkan sebelum duduk, waktu masuk ruangan, dia sudah akan menentukan, saya akan kembali atau tidak ke gereja ini. Dari mana? Dari kehangatan sambutannya. Sambutan juga bukan sekedar asyir. Asyir memang menentukan, tetapi sorot mata teman-teman yang lain itu juga menentukan. Sorot mata, kehangatan sambutan, penerimaan itu bisa dirasakan oleh seseorang. Kalau saudara duduk di satu ruangan dan orang tidak menerima saudara walaupun tidak mengucapkannya, saudara pasti bisa merasakannya. Misalnya saudara dengan latar belakang suku tertentu masuk satu gereja yang memang hanya menerima atau hanya mengkhususkan suku tertentu masuk di sana. Saudara juga akan bisa merasakan sepertinya aku tidak diharapkan hadir di dalam ruangan ini. Pernahkah saudara berkumpul dengan teman-teman? Kemudian waktu saudara berkumpul, saudara merasakan di sana saudara diterima atau saudara merasa tidak diterima tanpa orang mengatakannya. Pernah tahu, oh saya pernah dan saya tahu persis saya diterima atau tidak. Dari gestur tubuh seseorang kita bisa tahu orang menerima atau menolak kita. Nah, gereja yang dewasa adalah gereja yang menerapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Gereja bukan perusahaan, bukan restoran di mana sambutan hangat hanya diperlakukan bagi orang-orang yang bisa membayar makanan. Kalau restoran itu sudah dikelola sedemikian rupa untuk tujuan keuntungan. Dari mulai yang buka pintu sampai yang melayani semuanya ramah karena mereka dibayar untuk itu. Tetapi kita diperintahkan oleh Tuhan untuk itu. Jadi seharusnya bersikap ramah itu bukan hanya asyir atau pas bertugas menjadi seorang asyir. Kita semua harus ramah dan hangat kepada siapa saja yang ada di sekitar kita. Dan bukan hanya di gereja saja. Di masyarakat, dengan tetangga kita, teman-teman kita. Kehadiran kita, keramahan kita, kehangatan kita mencerminkan Tuhan Yesus sendiri. Itulah ciri gereja yang dewasa.
Itu sebabnya hanya gereja yang dewasa yang bisa menarik sahabat-sahabat baru. Kenapa sahabat baru tidak mau tertarik atau tidak mau datang ke sebuah gereja? Bukan karena tadi gerejanya kurang bagus, tetapi rata-rata karena sambutannya kurang hangat. Nah, hangat juga tidak selalu harus overacting. Orang berlomba-lomba diserbu kemudian ditanyain macam-macam. Ada yang satu gereja yang nyuruh berdiri ke depan. Silahkan berdiri Bapak Ibu sekalian yang jiwa baru, silahkan kenalin nama, alamat. Dia kalau ada pintu belakang bisa lari, dia lari. Cuman gak ada pilihan, jadi gak bisa lari. Memang tidak perlu harus begitu, tetapi kehangatan kita bisa dirasakan. Makanya seringkali worship leader berkata, silahkan berdiri Bapak Ibu, lihat kanan kiri, depan belakang, berikan salam. Ada orang juga disuruh berikan salam begini. Nunggu diberi salam. Nah, saudara harus belajar dari hal-hal kecil. Diperintahkan worship leader misalnya, keluar dari ruangan, duduk tempat duduk saudara, kasih salam, kasih senyum, belajar dari sana. Karena memang ada orang-orang tertentu yang betul-betul tidak bisa bersikap senyum kepada orang lain. Senyum itu bagi dia mahal sekali. Ada orang yang kalau senyum saja mesti keringatan. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa senyum. Dia biasa marah-marah. Di gereja harus belajar senyum. Sekarang lihat kanan kiri saudara. Kasih senyum dulu. Saudara, kasih senyum itu paling murah dan langsung dibales. Kasih sesuatu yang langsung dibales ya senyum. Coba semuanya latihan senyum. Jangan mukanya ditekuk semua. Dari masuk sampai pulang ditekuk. Asyir-asyir cobalah belajar senyum. Kasih sambutan dengan senyum. Worship leader senyum, pemain musik senyum, singer juga sesama singer juga bisa saling senyum. Nyanyinya sih lagu tentang sukacita, tetapi ekspresinya bisa tidak sukacita. Kan aneh. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Terima sukacita surga. Ini orang terima sukacita atau terima duka cita? Lagunya terima sukacita tapi ekspresinya duka cita. Nah, gimana jiwa-jiwa bisa tertarik melihat ekspresi kita yang manyun terus? Nah, ada berkaitan mengenai hal ini, gereja dapat dibagi dalam dua kelompok atau dua pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan bahwa gereja itu harus eksklusif. Pandangan ini mengatakan bahwa hanya orang-orang yang baik, yang serius saja, yang sungguh-sungguh berkomitmen 100% bagi Kristus yang layak diurus. Pandangan ini hanya memilih orang, melayani orang yang mau serius saja. Yang tidak serius tidak usah diurus. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kapan kita menjadi serius? Apakah sejak kita datang ke gereja langsung serius? Tidak, kita tidak langsung serius. Kadang dibutuhkan 30 tahun untuk kita menjadi serius ikut Tuhan Yesus. Kadang dibutuhkan 20 tahun untuk kita menjadi serius ikut Tuhan Yesus. Jadi alangkah naifnya kalau kita menerima orang yang hanya serius saja sementara butuh 20 tahun kita menjadi serius. Dia gak serius ikut Tuhan, gak usah dilayani. Masalahnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita berlakukan cara demikian, tidak ada orang yang bisa kita bawa kepada Tuhan Yesus. Itu sama seperti kita mau ikan tapi kita gak mau mancing. Kita gak mau ikan yang bau amis, kita gak mau ikan yang masih ada kotoran di perutnya. Kita mau ikan yang siap digoreng. Tidak bisa. Kalau kita mau menjangkut jiwa-jiwa yang terhilang, kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak punya komitmen apa-apa untuk Tuhan sejak awal. Masuk gereja, nyanyinya pelongak-pelongok, lihat kanan, lihat kiri, main gadget. Terus kemudian, orang tidak serius ibadah, binasalah kau, masuk neraka sana. Ya gak boleh begitu, kan dia baru pertama kali
Mungkin dia baru penyesuaian. Gereja nggak nyanyi, pelongak-pelongo, mana sih? Lah karena dia belum mengerti lagunya. Dia butuh penyesuaian. Jadi sangat salah kalau misalnya langsung kita hakimi orang berdasarkan tingkat komitmennya di awal. Tidak boleh. Misalnya datang terlambat, pulang duluan. Ya mungkin dia memang telat, benar-benar belum tahu. Atau ada keperluan-keperluan mendesak. Ngobrol sendiri dalam ruangan ibadah. Ya kita harus coba bisa bersikap dewasa. Memahami mereka yang belum punya tingkat komitmen. Minggu ini datang, setahun kemudian datang lagi. Pas Natal. Namanya Kristen Natal. Jadi kalau pas lagi Natal saja dia datang. Udah begitu sudah ngomong, Natal aja datang, ada kue aja datang loh. Kalau kita memperlakukan orang seperti itu, kita tidak bisa menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Tetap kita harus ramah, tetap harus santun, tetap harus manis dan hangat. Karena tingkat komitmen dia baru 1 tahun sekali ibadah. Ya harus diterima, orang dia mampunya 1 tahun sekali kok. Kalau saudara seminggu bisa 3 kali, itu tingkat komitmenmu. Tapi tingkat komitmen yang lain baru sekali setahun. Ada sekali 2 tahun. Natal dan Paskah. Ada juga setahun 3 kali. Natal, Paskah, Sintia. Ulang tahun gereja. Gak apa-apa. Tapi mulai dia mau ikut setiap minggu walaupun terlambat. Nah apa-apa. Kita harus menghormati dia. Kita harus menyayangi dia. Kita harus menerima dia. Tapi Pak, kalau sudah 20 tahun begitu gimana Pak? Itu namanya Kristen abnormal. Saya kira di sini tidak ada, semuanya normal. Artinya saudaraku sekalian, orang-orang Kristen dalam perjanjian baru juga adalah orang-orang yang awalnya tidak punya komitmen. Tetapi mereka akhirnya berkomitmen bagi Kristus. Gereja tidak boleh menjadi hakim untuk menentukan siapa yang komitmen, siapa yang gak komitmen, siapa serius, gak serius di awal. Gereja punya tugas memuridkan mereka, bukan menghakimi mereka. Ingat, kita punya tugas menolong mereka, membesarkan hati mereka, memuridkan mereka, bukan menghakimi mereka. Sangat tidak enak suasana gereja yang penuh dengan penghakiman. Sangat tidak nyaman. Ya kalau teman kita baru mampu memang setahun sekali ikut komsel atau setahun sekali ikut ibadah, diterima. Emang dia batas kemampuannya, batas komitmennya seperti itu. Jangan dihakimi, dibesarkan hatinya, ditolong, dirangkul. Apalagi kalau tidak datang terus dibicarakan, digosipin. Dia gak datang tahu mana, ke mall tahu. Ngapain ke mall? Nonton. Ya sudahlah, dia kan punya urusan sama Tuhan. Mungkin betul-betul dia gak sempat karena harus ada keluarga dari kota lain datang dan dia harus menservis keluarganya. Kita harus berpikir positif. Kita harus berpikir seperti Tuhan Yesus berpikir. Tadi saya mengatakan bahwa memang salah satu misi gereja yang harus dicapai adalah memuridkan orang-orang menjadi seperti Tuhan Yesus. Tetapi perhatikan, waktu Tuhan Yesus ketemu dengan seorang yang kedapatan berzina, perempuan yang kedapatan berzina, Tuhan Yesus juga tidak langsung menghukum orang ini. Tuhan Yesus bertanya kepada perempuan ini, kemana mereka semua? Tidak ada, Guru. Oh, tidak ada yang menghukum kamu? Tidak ada. Kalau begitu aku juga tidak menghukum kamu. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus tidak menghukum di awal. Tapi Tuhan Yesus memberikan petunjuk bagaimana cara hidup yang baik setelah ia diampuni.
Demikian juga waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Matius pemungut cukai, Sakius pemungut cukai, orang-orang yang dianggap sampah masyarakat. Tuhan Yesus tidak mulai dengan penghakiman, dia mulai dengan merangkul mereka, makan bersama dengan mereka, terima mereka apa adanya. Nah, ini yang penting sekali. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, hanya orang yang sakit yang membutuhkan tabib, yang butuh dokter. Dia berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang untuk memanggil orang, bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini juga banyak disalahartikan ayat ini, Pak Pendeta. Jangan ngurus yang sehat saja di gereja, Pak Pendeta. Yang sakit banyak yang gak ke gereja itu diurus lu, Pak Pendeta. Dengerin. Yang sakit yang dimaksudkan di sini gambaran dari orang-orang berdosa yang mau bertobat. Yang sehat di sini gambaran dari orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa benar. Jadi begini, yang dimaksud ini adalah orang-orang yang memang dia rusak, memang dia nggak benar, tapi mau benar. Jadi kalau orang nggak ke gereja tujuannya memang nggak mau benar, dia orang yang merasa sehat, bukan orang yang sakit. Tapi banyak orang salah paham. Ini gereja kita ini ngurus cuman orang-orang ini aja. Banyak tuh yang gak ke gereja 10 bulan, 10 hari, 10 minggu. Tapi gak pernah diurus sama pendeta kita, gak pernah dikunjungin. Nah memang dia gak mau ke gereja lagi, mau apa? Memang dia gak mau dengar firman, mau apa? Kita gak bisa memaksa orang untuk bertobat. Tidak bisa. Tetapi orang-orang yang mau bertobat, itu yang justru kita layani benar-benar. Tapi orang yang merasa diri benar, merasa diri tidak perlu dilayani, merasa diri sudah baik, nah itu yang paling susah. Nah gereja itu justru untuk orang-orang yang merasa diri tidak benar. Makanya gereja itu bisa digambarkan seperti rumah. Rumah itu kan keluarga. Itu anaknya macam-macam. Sifatnya macam-macam. Ada yang nakal, ada yang baik. Ada yang temperamennya galak, ada yang lembutnya. Kita terima semua. Kita layani semua anak kita. Atau seperti bengkel, mobil-mobil yang datang diservis, diperbaiki. Atau seperti rumah sakit. Kalau gereja seperti ini, maka gereja akan memenangkan banyak jiwa dan membawa orang-orang bertobat dan mengenal Tuhan. Tetapi perhatikan, sangat tidak benar kalau sejak awal gereja sudah pilih-pilih berdasarkan tingkat komitmennya. Memang kenyataannya banyak seperti itu. Ini kalau sudah sedikit reseh di dalam gereja, seperti dibuang, seperti dibicarain, digosipin. Tentu kita gak boleh begitu. Kita jahat kalau kita begitu. Menurut Alkitab kita dulu juga sebenarnya orang-orang yang terhitung, orang yang gak benar. Efesus pasal 5 ayat 8 mengatakan bahwa kita dahulu sebenarnya juga kegelapan. Cuman sekarang kita ada dalam terang Tuhan. Tapi dulu kita kegelapan. 1 Petrus 2:25. Kita dahulu sesat seperti domba. Sekarang kita kembali kepada gembala kita yang agung, pemelihara jiwa kita. Tapi dulu kita sesat. Kalau sudah baca Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 7. Itu disebutkan ayat 5 itu hal-hal yang harus kita matikan. Semua bentuk kenajisan, percabulan, hawa nafsu dan sebagainya. Dan ayat 7 dikatakan dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu. Dulu kita juga rusak, sesat, najis, cabul. Tetapi puji Tuhan kita ditangkap Tuhan. Kita gak langsung benar waktu kita masuk gereja. Kita rusak awalnya. Tapi di dalam gereja kita menerima pengajaran. Kita diluruskan hidup kita. Sangat tidak adil kalau kita menuntut orang seperti kita hari ini. Padahal dia baru masuk gereja. Kita sudah 7 tahun masuk gereja.
Ada yang dari kita mungkin di gereja sebelumnya sudah 30 tahun ke gereja. Sangat tidak adil. Dia baru masuk kok. Dia baru sekolah. Dia baru belajar firman Tuhan. Janganlah kita marah-marahin. Kita harus sabar melihat perkembangan manusia batiniahnya. Dan saya telah melihat banyak orang-orang yang tadinya seperti tidak ada harapan. Banyak telah diubahkan Tuhan. Melihat awalnya tidak ada harapan. Tetapi orang seperti saya dan termasuk seperti saudara harus punya harapan untuk melihat jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa itu bisa bertemu Tuhan dan bisa diubah. Pandangan yang kedua adalah pandangan inklusif. Ini adalah pandangan bahwa gereja terbuka untuk semua orang dengan segala jenis orang, termasuk segala tingkat komitmennya. Ini yang digambarkan dalam perumpamaan pukat di dalam Matius pasal 13 tadi. Gereja itu harus sifatnya inklusif, harus sifatnya terbuka. Siapa saja boleh masuk. Pak, nanti kalau misalnya penyuka sesama jenis gimana Pak datang? Si David sama si Anthony duduk bersama, remes-remesan tangan, belai-belayan di dalam ruangan gereja, gimana Pak? Saya tanya sama saudara, kira-kira orang seperti itu pantasnya masuk gereja, di dalam gereja atau di luar gereja? Saudara lebih menyukai orang seperti ini di dalam gereja, di luar gereja? Saudara lebih menyukai orang ini masuk neraka atau masuk surga? Kalau saudara menyukai, memilih, menghendaki, menginginkan orang-orang seperti masuk neraka, kita tidak jauh berbeda dengan Yunus. Kita jahat. Tapi kalau orang ini mau masuk surga tetapi mau dengar firman, saudara sudah hakimi di awal dengan sorot mata saudara, dengan perguncingan saudara, kita juga jahat. Gimana dia bisa nyaman dengar firman kalau selama dia duduk sudah ya, mungkin setelah 5 tahun dengar firman di SBC, siapa tahu dia datang ke saya dan berkata, Pak, saya kayaknya harus bertobat. Ya kita gak tahu. Ada di antara jemaat itu kadang-kadang masih banyak yang berzina, judi, gosip. Ada yang selingkuh, macam-macam. Cuman saya kan gak tahu, gak semuanya kan laporan. Terikat sono, terikat sini kan saya enggak tahu, masih pukul istri, masih ngelawan suami, kan saya enggak tahu semua. Nah saudara datang kan kelihatannya baik-baik semua, wajahnya penuh kasih semua. Tapi kan saya enggak tahu di rumah ngapain. Kan tapi ada orang yang memang secara terang-terangan menunjukkan diri, gue jahat nih. Gue jahat, biarin gue jahat. Ada juga seperti itu, tapi ada juga yang orang tampak baik sebenarnya jahat. Jahatnya cuman dia gak kelihatan. Gosipin orang, jelek-jelekin orang, males. Nah itu kan jahat juga sebenarnya. Mulutnya itu kayak silet, tajam. Sekali ngomong orang tersakiti, itu juga jahat. Nah kita semua belum selesai. Kalau istilah sakit itu ya saudara ya, satu yang memang stadium cancer stadium 1, stadium 2, stadium 3. Yang stadium 1 jangan merasa tidak sakit. Kemudian menghakimi yang stadium 3, stadium 4, lu pasti mati lu ya. Stadium 4, malah langsung sebentar lagi mati. Wah mas sehat-sehat aja, baik-baik aja. Stadium 1 meningkat jadi 2, jadi 3, jadi 4, mati juga. Jadi kita gak boleh sombong. Apalagi pelayanan di generasi yang sekarang ini, waduh saudara, makin sulit. Ini PR bagi Agung, PR bagi Mary, PR bagi guru-guru sekolah minggu. Makin sulit, anak-anak kita ini beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh anak-anak sudah kelihatan ramah santunnya dari sejak kecil. Permisi om. Sekarang anak sekarang lewat aja. Ada orang lewat ya? Gak ada permisi-permisinya, gak ada santun-santunnya. Dinasihatin ngelawan. Apa lo? Aduh. Kalau dulu orang itu tidak terlalu bebas seperti sekarang dengan informasi yang terbuka.
media sosial, internet. Wah, sekarang ini saudaraku sekalian, anak-anak kita butuh kerja keras ekstra untuk kita melindungi mereka. Nah, ini perjuangan yang berat. Jangan orang-orang seperti ini langsung dihakimi, ditolak. Padahal mereka butuh penerimaan, kasih sayang, cinta dari kita. Kebenaran yang kedua berkaitan mengenai perumpamaan tentang pukat ini adalah bahwa ini berbicara mengenai saat pemisahan atau penghakiman yang akan datang. Perumpamaan tentang pukat ini mengajarkan mengenai pemisahan atau penghakiman yang akan datang, di mana orang yang baik dan orang yang jahat akan dipisahkan dan kemudian dikirim ke tempatnya masing-masing. Yang jahat ke neraka, yang baik yang melakukan kehendak Allah ke surga. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 36 mencatat demikian. Saya tidak membaca semua, tapi beberapa ayat ini saya masukkan. Dikatakan di sana, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya, tahta pengadilan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Berikutnya, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Ini orang-orang yang melakukan kehendak Bapa selama hidupnya. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ini ke surga, dipisahkan, dikirim ke surga. Berikutnya, ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi saudaraku sekalian, perumpamaan tentang pukat pertama bicara mengenai gereja yang harus mengumpulkan, tidak boleh pilih-pilih, itu tugas kita. Tetapi juga ini bicara mengenai fungsi pemisahan yang nanti akan terjadi. Kapan? Bukan sekarang. Di kehidupan yang akan datang. Tugas siapa? Bukan tugas kita. Tugas malaikat. Tugas bagian dari Allah. Jangan kita balik. Kalau kita balik rusak. Kita balik tuh gini. Apa yang sebenarnya bukan jadi tugas kita, yaitu menghakimi, memisahkan, kita lakukan sekarang di sini. Sementara tugas menerima orang, mengumpulkan jiwa-jiwa, kita tidak lakukan. Kita mengambil bagiannya Allah. Dan itu adalah dosa. Kadang saya masih membayangkan sampai hari ini. Saya membayangkan satu situasi tubuh saya. Roh saya meninggalkan tubuh saya. Dan saya pergi ke satu tempat yang bagi saya tentu asing. Dan terus dibawa ke satu tempat. Dan ada dua bayangan dalam pikiran saya. Siapa yang menyambut saya? Betulkah saya telah hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan yang menjemput saya, yang menyambut saya adalah malaikat dan Tuhan Yesus? Yang kedua, yang menjemput saya, yang menyambut saya adalah kuasa kegelapan. Karena selama hidup saya tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi sebenarnya pemisahan juga segera terjadi waktu kita mengakhiri hidup ini. Langsung nanti tertuju kemana? Langsung ada alokasi tempat buat kita. Ini harus menjadi perhatian kita. Ada banyak hal kita tidak mengerti. Kita pikir hidup ini gak ada batasnya. Saya pikir saudara-saudara yang masih muda punya alasan untuk ini. Tapi kadang-kadang yang sudah usia 40 tahun ke atas, yang sudah sakit-sakitan pun tidak mengerti kebenaran ini. Tidak nancep, tidak ngores di hati. Bahwa kita akan berakhir. Kita akan dipisahkan. Engkau harus memastikan tempatmu itu di mana.
Salah satu cara iblis membohongi manusia adalah seolah-olah manusia itu tidak ada batas waktu hidup di dunia ini. Di atas kertas mungkin umur saya masih 30 tahun. Di atas kertas, tapi saya tidak tahu. Karena papa saya itu meninggal umur 55 tahun. Dan kita tahu banyak yang lebih muda sudah dipanggil pulang dengan berbagai macam cara. Dari mulai sakit, kecelakaan, dan kadang-kadang tidur di rumah tiba-tiba pesawat jatuh. Loh, udah tidur di rumah, udah aman loh, pesawat jatuh. Jadi kita tidak pernah tahu. Kemarin saya lihat di media sosial, orang sedang nyebrang jalan, sudah sampai di seberang dan kemudian rame-rame jalan. Itu ada mobil dari arah belakang dengan kecepatan tinggi sepertinya kayak kehilangan kontrol. Dan orang jadi gila semua. Dia gak pernah menyangka hari itu hari terakhir dia nyebrang jalan. Hari terakhir. Jadi selalu kita juga harus berpikir bahwa ini mungkin hari terakhir aku ibadah. Hari terakhir aku bekerja. Hari terakhir aku ketemu istri atau ketemu suamiku. Dan aku harus melakukannya dengan sebaik-baiknya. Seserius-seriusnya. Ini juga menjadi motivasi bagi saya setiap kali persiapan khotbah. Dalam 1 minggu itu persiapan saya betul-betul ekstra, saudara. Saya persiapan itu bukan hanya dalam arti asal-asalan. Pertama saya menyiapkan renungan-renungan harian yang sehari saya siapkan dua renungan. Tujuan saya adalah supaya jemaat terus diisi dengan firman pikirannya. Terlepas saudara melakukan atau tidak, itu urusan saudara dengan Tuhan. Saya sudah melakukan urusan saya. Yang kedua, saya harus mempersiapkan khotbah juga. 2-3 khotbah dalam 1 minggu. Saya membuat analisa secara umum dan kemudian membuat ringkasannya. Setelah membuat ringkasannya, saya membuat PowerPoint-nya. Setelah membuat PowerPoint-nya, saya ringkas ulang lagi. Saya sesuaikan antara ringkasan dengan PowerPoint. Dan itu menyita energi yang begitu besar. Dalam tidur saya pun tidak nyenyak. Kenapa? Dalam tidur saya kepikir, Tuhan, aku besok mau menyampaikan pesan firman-Mu ini. Apakah ini betul? Sudah sesuai kehendak-Mu? Apakah maksud dari firman-Mu berkata ini adalah ini? Pimpin lidahku, pimpin pikiranku, pimpin supaya aku tidak berjalan, tidak mengatakan sesuatu di luar kehendak-Mu. Aku takut Tuhan kalau sampai aku menanamkan sesuatu yang bukan isi hati-Mu. Satu hari saya akan dimintain pertanggungjawaban dari setiap kalimat yang saya tulis dan saya ucapkan. Saudara juga akan dimintain tanggung jawab dari apa yang saudara baca, dengar dan lakukan. Jadi gembala akan dihakimi, domba atau jemaat juga akan dihakimi. Jadi waktu saudara punya pemikiran seperti ini, saudara akan lebih berhati-hati dan lebih bijaksana. Bahwa kita semua akan dihakimi. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya. Baik maupun jahat. Jadi kita akan dihakimi sesuai yang patut kita terima. Tidak ada orang yang jahat menerima kebaikan di kekekalan. Itu menyalahi hukum Allah. Pak, sebaik-baiknya orang di luar Kristus masuk neraka, Pak. Sejahat-jahatnya orang Kristen, Pak, masuk surga, Pak. Siapa yang bilang begitu? Sesat gitu. Gak boleh kita ngomong begitu. Kalau orang Kristen bukan baik, sempurna. Tuhan maunya begitu. Jadi kalau orang Kristen jahat, itu bukan orang Kristen. Itu memalukan nama Tuhan. Jadi kalau orang Kristen itu tidak dituntut baik, sempurna. Karena dituntut sempurna, Tuhan akan uji kita dengan berbagai macam ujian yang berat. Dikhianati orang, dijahati orang. Situasi-situasi yang menyakitkan terus akan kita alami sampai kita sempurna.
Nah kalau orang tidak di dalam Tuhan Yesus, ya sudah, yang penting baik, nanti dihakimi berdasarkan perbuatannya. Tapi kalau kita dihakimi bukan hanya sekedar kita baik, nanti kita akan memerintah bersama dengan Bapa. Ayat 1 ayat lagi, Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu diadili, dihakimi. Saudara, ingat ini firman Tuhan ini. Hidup ini cuma sekali di dunia ini. Saudara harus isi dengan bijaksana, dengan baik. Giliran waktu pemisahan nanti, saudara tidak bisa lagi memperbaiki diri. Saudara pengen memperbaiki diri, pengen kembali sebentar saja untuk memperbaiki diri, tapi tidak bisa. Jadi sekarang saudara punya kesempatan memperbaiki diri, perbaiki diri benar-benar. Tidak usah pusing, tidak usah harus terus mengurus kekurangan-kekurangan orang lain. Pusinglah dengan kekurangan kita sendiri. Uruslah kelemahan-kelemahanmu sendiri. Kalau engkau sudah mulai dewasa, engkau bisa seperti Rasul Petrus menggembalakan, menginsafkan, mengcover jiwa-jiwa baru yang lain. Kalau engkau belum dewasa, ya sudah, engkau fokus dirimu. Engkau dibetulkan, engkau dibenerin. Dan waktu engkau dipisahkan, engkau terhitung yang mendapat kerajaan surga. Wah, itu indah sekali nanti. Tapi juga itu menakutkan sekali bagi orang yang selama hidupnya dia berbuat jahat. Hari pemisahan, hari penghakiman itu hari yang paling menakutkan bagi orang yang selama hidupnya tidak pernah serius dengan Tuhan. Ujian, kalau kita tidak belajar, itu menakutkan sekali. Teman-teman saya kalau ujian mendadak, waktu saya kuliah atau sekolah, ambil kertas, siapkan pensil, siapkan pulpen. Kita ujian. Aduh gimana nih. Tapi kalau kita udah biasa mempersiapkan diri dengan baik, ujian itu sesuatu yang menantang. Saudara, kalau hidup saudara di dunia ini dipersiapkan dengan baik, hidup sungguh-sungguh jaga hati, mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, hari kematian kita nanti ada sesuatu yang indah dan menantang. Tetapi kalau saudara selama hidupmu berbuat jahat dan terus berbuat jahat, sekalipun firman Tuhan terus menegur engkau, hari kematianmu adalah hari yang paling mengerikan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita sekalian. Amin.